kalau boleh tahu? Nama saya Iya. Uday, Bang Uday. Bang Uday. Ya, Abang ngejual di sini kira-kira udah berapa lama sih? di sini saya dari tahun 2010. Udah lama juga Udah ya? lama di sini. Udah 24 tahun. Sekarang. Berapa lama waktu yang abang habiskan buat ngejual ini, misalnya dari pagi sampai sore gitu? Pagi sampai sore. Dari jam berapa kira-kira? Dari saya dari jam 8 sampai jam 5. Sampai jam 5 sore. Ya. Terus kalau abang jualan tuh biasanya pakai metode apa sih buat narik-narik pelanggan gitu, bisa kayak bu cabe bu gitu ya gitu. Ya, gitu. Boleh. Abang pernah ngerasain perubahan di pasar ini nggak dalam beberapa tahun terakhir? Ya. Kalau kenangan atau pengalaman paling berkesan selama jualan di sini tuh dari tahun berapa tadi, 2010 ya? 2010. Sampai sekarang ada nggak kira-kira Ya, ada pengalaman? kalau jualan di sini enaknya sebelum corona. Enak di sini pengalamannya. Kalau sekarang lah yang begitu normal. Udah ini sih ya, udah Iya. apa namanya, udah balik ke awal. Ya, Wak. Lebih ke awal. Kalau abang menentuin harga barang yang dijual tuh kayak gimana bang biasanya? Nentuin. Ya, kalau si ibu-ibu nanya, misalkan saya kasih harga, nanti misalnya 75 nih, saya kasih pas 70. Tapi kalau misalnya ada nawar gitu abang biasa gimana? Nah, kalau ditawar ya kalau sekiranya masuk harga cocok ya dikasih Tapi aja. kalau nawarnya udah jauh mah enggak ya? Jauh mah enggak jual rugi ya. Iya, biasanya kan ibu-ibu kan kayak gitu Iya, kan? biasanya emang kayak gitu. Terus kalau misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang misalnya biasanya tuh dia nggak puas gitu sama apa jualan abang, terus abang biasa apa nanggepinnya gimana? Nanggepinnya biasa aja. Iya. Kalau ditanggepin lagi, kalau disampaikan kan nantinya semuanya jadi berantem. Terus kalau menurut abang, apa keunggulan pasar tradisional dibandingkan pasar kayak misalnya pasar modern atau supermarket itu? Gua di sini kalau menurut saya mah Mungkin di sini juga lebih rame gitu ya. sampai pinggir jalan. Terus kalau boleh tahu kira-kira berapa sih pendapatan abang selama satu hari? Satu hari tergantung pendapatan apanya nih, lebihnya apa pokoknya. Pendapatan apa? Pendapatan, kalau pendapatan lebihnya gimana? Hari 100-200. Jangan Terus kalau boleh tahu modal buat jualan ini nih kayak cabe-cabe, bawang tuh kira-kira berapa bang? modal keseluruhan uang. Kisaran paling kecil 4 juta 5 juta aja. Terus abang pernah ini nggak pernah ngalamin pendapatan yang berkurang drastis gitu dari Ya. biasanya? Ya, kalau musim Kayak ini ya, hujan, ya, corona kemarin pandemi gitu ya, pasti. beda jauh. I believe I can fly. Nah, yang pertama nama bapak siapa? Ahmad. Ahmad. Ya. Sejak kapan sih bapak buka toko buah ini di sini? Udah lama dong. Dari tahun 2000-an. 2000-an. Ya, Sampai 2000. sekarang ini berarti lumayan lama juga ya? Kurang lebih ya segitulah. Dari tahun 2000 sekarang 2025 ya. Iya. Ya sekitar kurang lebih segitu. Apa sih yang membedakan toko bapak sama toko lainnya? Kan mungkin ini kan bapak kan sama-sama jualan buah gitu. Ya mungkin dari harga ataupun dari kualitas. Iya, Kalau iya. jualan seperti itulah, kualitas Jualannya ya. sama penjualan dari. Berapa lama waktu bapak buat menjual buah-buahan ini di sini? Misalnya dari pagi sampai sore atau Sampai sore. Dari- Paling kalau malam ganti shift. oh, Kan ganti ini nggak orang nutup, gitu ya? ya ganti orang. Kayak pemain Alfamart gitu, iya, ganti iya. shift. Abang berarti dari pagi sampai sore. Sampai sore. Terus selanjutannya Selanjutnya rekan Ganti. kerja, ya Oh. ganti. apa sih metode bapak untuk pemasarannya yang digunakan biar menarik pelanggan? Dari pajangan paling, pajangan, kualitas, kita pandai berbicara lah. Iya, tapi abang ini nggak kalau misalnya ada orang kayak buah nih gitu. Oh ya, Kan orang jarang. lain kan gitu ya. Jarang saya Biasanya. mah. Oh, jarang. Saya mah nunggu masuk ke sini baru saya obrolin. Oh,
jeruk saya bergaransi gitu, 3,5 tahun. Apakah Bapak merasakan perubahan di pasar ini dalam beberapa tahun terakhir ini? Rasakan sekarang cuacanya nggak kondusif, Iya. lagi sepi. Hujan terus sih ya. Cuacanya hujan, keuangannya susah kayaknya. Apa kenangan atau pengalaman paling berkesan yang Bapak alami selama berjualan di sini? Kan Ya. mungkin dari 2000 Iya, sampai sekarang kan ada pasti pasti. banyak tuh. Kalau dulu mah kan orang tua saya emang terjun ke sini emang belum lama, sekitar 2-3 tahunan. Tuh, kalau orang tua saya udah berpengalaman di sini, saya ngelanjutin orang tua. Jadi orang tuanya duluan baru Bapak ya, jadi Iya. melanjutkan. Terus biasanya abang menangani persaingan harga dan kualitas dengan toko lainnya di pasar ini gimana? Kalau abang sih nggak gimana-gimana ya. Biasa aja lah. Iya, biasa aja ya. Terus cara abangnya buat nentuin harga barang yang dijual tuh gimana biasanya? Nentuinnya ya seperti jeruk berapa duit, kata saya 25. Tergantung ini ya, apa Tergantung namanya? kualitas mungkin Tergantung atau kualitas, sama- tergantung kita pandai berbicara lah, menarik pelanggan. Kalau sama-sama buah mungkin sama, yang lain juga sama. Yang penting kita bisa merayu. Gitu aja kalau jualan. Tata keramanya yang Iya, cukup iya. lah. Terus biasanya abang kalau misalnya nanganin orang ada penjual apa, ada pembeli yang nggak puas gitu, misalnya abang kan biasanya nanggepinnya gimana? Ya biasa aja, paling kata saya, oh ini perlu diganti ya saya ganti. gitu ya. Jadi kalau nggak bagus ya langsung diganti Iya, aja. Seperti duit semangka kan semangka nggak kelihatan, pengen yang merah, mau dibelah di sini apa mau dibawa pulang. Kalau bawa pulang putih saya ganti, Oh, berarti abang bolehin aja gitu ya? boleh aja. Orang acak-acak doang nggak beli ya nggak apa-apa. Kayak tadi pagi pengen pisang, saya turunin sampai semua. Kata dia harganya nggak cocok, ya udah. Ini nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Resiko saya. Iya, Iya, namanya tapi berjalan rasanya ya kan, Pak. Terus menurut abangnya keunggulan pasar tradisional sama pasar modern atau supermarket itu biasanya apa? Kan mungkin kalau di pasar tradisional lebih banyak pengunjung gitu, siapa tahu lebih rame jualannya atau gimana? Mungkin kalau di sana emang terlalu rame, terus orang-orang berduit. Kalau di sini kan orang selewatan. Jadi orang ngelihat dagangan kita nggak terlalu mahal, jadi banyak juga yang Iya, masuk lah. iya. Kalau pasar modern kan kita ngelihat dulu bandrol, wah harganya tinggi nggak jadi. Jadi nggak bisa ditawar. Iya, Benar. bisa ditawar. Terus kalau boleh tahu kira-kira pendapatan abangnya selama sehari itu berapa sih? Sehari. Kira-kira aja. Untuk saat ini di atas 3 atau 4. Lumayan ya berarti. Iya. Terus kalau untuk modal buat jualan ini tuh kira-kira berapa? Kalau komplit ya kurang lebih di atas 20. Kalau komplit untuk saat ini emang dagangan lagi pada anjlok tinggi. Lagi sepi ya. Dagangannya lagi mahal, pembelinya Iya. jarang. Terus abangnya pernah nggak kayak ngalamin pendapatannya tuh turun drastis gitu dari pendapatan biasanya? Mungkin kayak pandemi kemarin tuh. Pandemi malah lebih bagus. Oh iya? Tahun sekarang cuacanya emang kayak Oh, begini. mungkin tergantung ini juga ya cuaca Iya, ya. tergantung cuaca kalau yang begini. Kalau pandemi saya perlu akuin saya bagus di sini. Malah omset bukan berkurang, naik. Nambah. Iya. Mungkin karena orang-orang sakit butuh buah gitu butuh mungkin ya. buah. Iya. Terus orang banyaknya kan orang kampung, Iya kampung sih. nggak ngerti pandemi. Gitu. Iya, iya. Pertama nama Bapak siapa? Kardi Ferdi. Sejak kapan Bapak menjual ini di pasar sini? Sudah lama, Sudah lama berapa tahun? beberapa tahun dari 2018. Oh, 2018. Apa yang membedakan toko Bapak sama toko yang lainnya di pasar ini? Maksudnya kayak dagangan Bapak. Yang membedakan Mungkin ada yang jualan juga seperti Bapak atau ada. Oh, ada. Hmm, Jadinya ya mungkin bedanya karena Bapak makanannya gitu ya. hmm. Terus apa ya? Berapa lama waktu yang Bapak habiskan untuk menjual ini?
kurang lebih 13 jam. Berarti dari jam berapa pagi? Dari pagi jam 3. Oh, dari jam 3 sampai jam 5 atau Iya, jam 4, jam 4, jam 5. Terus aku mau tanya nih Pak, apa metode pemasaran yang Bapak gunakan untuk menarik pelanggan? Utamain pelayanan dulu Utamain pelayanan. Terus sama rasa. sama rasa ya. Terus apakah Bapak merasakan perubahan di pasar ini dalam beberapa tahun terakhir? Ya sebelum COVID itu bagus, tapi sesudah COVID nggak seperti inilah. Oh iya, oke. Terus apakah kenangan atau pengalaman paling berkesan yang Bapak alami saat berjualan di sini? Banyak banget pengalaman yang saya dapati setelah jualan ini. Contohnya ya kenal lah di pasar kayak gimana, orangnya kayak gimana gitu. Terus yang terakhir ini bagaimana Bapak menangani persaingan harga dan kualitas dengan toko lainnya di pasar ini, Pak? Pesaing Ya mungkin yang sama apa sih namanya barangnya? Barang. kok pesaing? Kan nggak ada saing. Ya mungkin ada yang sama makanannya yang menjual ini jadi kan persaingan gitu. Ya gitu. Tapi alhamdulillah sih walaupun ada pesaing sedikit banyak adalah buat di rumah. Oh, oke. Kalau jualan kayak gini cara nentuin harganya gimana, Pak? Nentuin harga Ya kayak sesuai kita bawa kiloannya sih. Kalau kita bawa 1 kilo 2 kilo di saya akumulasikan jadi sekian gitu. Jadi tergantung banyaknya ya. Ya betul. Kalau misalkan nih ada pelanggan yang nggak puas sama dagangannya gimana? Nggak puas ya? Iya. Alhamdulillah selama ini tidak ada komplain. Biasanya kalau sehari kayak gini apa pendapatannya berapa? Sehari jualan kira-kira? Kira-kira ya? Iya. 1.000 sejuta maksudnya. Oh. Kalau boleh tahu Pak, untuk jualan kayak gini modal ada berapa? Yang dipertanyakan mestinya kita bawa berapa kilo dulu nih yang dibawa gitu. Kalau misalkan bawanya 6, 5 contoh kayak saya bawa 7 kilo ya modal kurang lebih 400. I believe I can fly.